Hai teman-teman, sahabat San Yuris Channel. Bertemu lagi kita pada kesempatan video kali ini. Dan ini di depan rumah ada sebatang pohon jambu madu deli. Ini lagi berbuah ya. Dan ini batangnya belum terlalu besar. Ini buahnya lagi kita bungkus-bungkus ya. Karena kalau tidak dibungkus, nanti buahnya suka ada ulatnya. Jadi dengan melakukan pembungkusan seperti ini, maka nanti buahnya terlindung dari ulat maupun hama-hama lainnya. Ini sepertinya sudah cukup besar ya. Ini coba kita cek ya. Sudah agak beberapa lama sih ini dibungkus. Jadi ini buahnya ada berbagai macam kategori ya. Ada nih putik yang baru mekar. Ada ini bahkan yang sudah cukup besar ini. Bahkan juga mungkin udah bisa kita panen ya. Sementara nih ada yang belum dibungkus. Dan ada juga malah putiknya yang masih kecil banget. Yang ini ya. Nah, ini nih baru keluar ini putiknya. Jadi ini coba kita lihat ya. Ya, ini dia ya teman-teman. Jadi bersih ya buahnya. Dan ini jambu madu deli ini sangat manis sekali loh. Apalagi kalau dia berbuahnya tidak di musim hujan ya. Ya. Kalau pada musim hujan memang sih kemanisannya itu memang agak berkurang dari biasanya. Ini juga ada nih, coba kita cek juga. Udah cukup lama juga ini dibungkus. Ya, kita lihat ya. Wow, lumayan besar-besar ya teman-teman. Saya sangat suka sekali jambu madu deli ini ya. Jadi buahnya sangat manis dan renyah gitu ya. Dan ini hampir berbuah di sepanjang tahun ya. Jadi begitu buahnya habis, nah tidak lama berbunga lagi, begitu seterusnya. Dan ini ada tangkainya yang cukup besar, jadi kantong pembungkusnya tidak mencukupi ya. Jadi kita pakai kantong belanjaan nih. Ada dua nih, ada satu lagi ini yang pakai kantong belanjaan. Sebenarnya pembungkusnya ini memang ada sih di toko pertanian ya, dalam berbagai ukuran. Jadi nanti bisa kita pilih sesuai kebutuhan kita. Sangat senang sekali ya teman-teman kalau melihat tanaman yang kita rawat sudah menghasilkan buah seperti ini. Rasanya ada kepuasan tersendiri ya. Beda ya kalau kita makan buah-buahan hasil panenan kita sendiri sama yang kita beli di pasar ya. Nah ini kan ini pohonnya padahal masih belum begitu besar ya. Dan tidak tinggi juga, jadi gampang ini untuk kalau kita mau panen ya. Coba ya, ini kita ambil ya, sepertinya udah siap untuk dipanen ya. Ini ya teman-teman ya, mengkilat bersih ya. Dan nanti coba kita cek ya di dalamnya. Dan ini juga ada, sebenarnya belum akan dipanen, cuman sepertinya ada yang jatuh di dalam pembungkusnya ya, sepertinya terlepas satu ya. Jadi coba kita lihat. Oh ya, memang ya satunya sudah jatuh di dalam kantongnya. Jadi ini juga kita panen aja ya, kita ambil aja. Sudah lumayan besar-besar ini ya. Nah ini di dalam kantongnya ada satu ya, jatuh ya. Nih coba kita cek nanti ya, ini hasilnya ya teman-teman.
Jambu madu deli yang hijau ya. Coba kita lihat di dalamnya ya. Nah ini ya, jadi benar-benar bersih ya, tidak ada ulat sama sekali teman-teman. Berikutnya ini kita panen lagi. Jadi memang kebiasaan saya setelah beres-beres tanaman di depan rumah ya, jadi itu tiap pagi ya, tiap pagi mencek tanaman, kalau ada yang sudah perlu dipupuk atau sudah ada yang perlu diganti potnya, dan memang sudah jadi kegiatan rutin setiap hari. Setelah beres-beres tanaman nanti berakhir dengan panen jambu ya. Ini juga nih udah bisa kita panen. Ya lumayan lah, bisa menikmati jambu setiap hari dan segar-segar langsung dari pohon ya teman-teman. Nah ini ya, alhamdulillah bisa menikmati hasil panen sendiri. Walaupun sebenarnya tanaman yang ada di rumah ini sebelum-sebelumnya termasuk tidak terlalu terawat juga ya karena kesibukan. Jadi tidak banyak juga dilakukan pemupukan segala macam. Cuman memang tanaman buah dalam pot yang di depan rumah ini hampir tiap hari ya disiram dengan air cucian beras. Ini kita ambil juga nih. Kemudian kalau habis beli ikan ya, ikan yang sudah dipotong-potong, nah air cuciannya itu, bekas darah-darahnya itu biasanya juga saya siramkan ke tanaman-tanaman buah dalam pot yang ada di depan rumah. Jadi jarang juga menggunakan pupuk kimia, cuman kadang-kadang aja saya kasih NPK biru ya. Dan sekarang karena memang sudah cukup punya waktu ya untuk memberikan perawatan lebih untuk tanaman-tanaman ini, maka nanti saya akan coba juga memberikan pupuk-pupuk yang lain, apakah itu pupuk kimia ataupun pupuk organik cair ya. Jadi buah-buahan seperti ini bisa kita nikmati bahkan tanpa menggunakan pupuk kimia sama sekali ya. Jadi limbah dapur seperti tadi saya bilang, air cucian beras, kemudian air cucian ikan maupun air cucian daging, itu akan sangat memberikan efek yang bagus ya buat tanaman-tanaman kita. Termasuk juga limbah dari kulit bawang merah dan bawang putih, juga bawang bombay ya. Jadi air rendamannya kita siramkan ke tanaman-tanaman ini, itu juga akan memberikan efek yang bagus. Dan ini tanamannya juga lagi saya cangkok ya, jambunya. Dan keuntungan dari mencangkok ini, selain nanti pohonnya lebih cepat berbuah, dan buahnya itu akan persis sama dengan induknya. Jadi ini buah jambu yang terakhir ya. Jadi ini sudah habis semua, dan itu sudah lumayan puas panennya, beberapa kali panen ya. Ini kita ambil aja. Kemudian di depan rumah ada satu pohon jambu lagi yang memang karena kurang terawat dan tidak diperhatikan, jadi pohonnya rimbun dan daunnya aja yang banyak ya. Jadi ini pohonnya tidak sempat dibikinkan videonya, dan sekarang sudah saya lakukan pruning atau pemangkasan. Jadi ini daun-daunnya yang dibuang ya, termasuk cabang-cabangnya. Jadi kita buang, dan jadinya seperti ini ya pohonnya. Sehingga dengan kondisi seperti ini, maka cahaya matahari bisa langsung masuk dan menembus sampai ke batang-batangnya.
Dan ini merupakan suatu usaha saya agar bisa membuat pohon jambu ini berbuah juga seperti pohon jambu yang satu lagi tadi ya. Dan habis ini akan saya lakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk NPK biru. Dan nanti juga akan terus ya kita lanjutkan dengan memberikan pupuk-pupuk organik cair yang tadi saya sebutkan ya, yang semuanya dari limbah dapur. Dan kalaupun kita mau, kita juga bisa menggunakan pupuk-pupuk kimia yang memang khusus untuk tanaman-tanaman buah. Banyak sekali ya jenis-jenisnya yang bisa kita pakai. Nah, untuk saat ini saya akan gunakan dulu kebetulan yang ada di rumah pupuk NPK biru. Jadi ini cara pengaplikasiannya, yaitu dengan menaburkan pupuk NPK biru di sekeliling pot sampai semuanya kita taburi ya. Pupuk NPK biru ini sangat bagus bagi pohon jambu ini, bagi pohon-pohon buah-buahan kita dalam masa perkembangan vegetatifnya ya. Dan ini karena tanahnya sudah mulai turun karena efek kena hujan ya. Juga karena efek dari penyiraman. Jadi ini tanahnya kita tambah lagi sekaligus untuk menutupi pupuk NPK biru yang tadi kita tabur. Mudah-mudahan ini juga nanti bisa membuat pohon jambu ini berbuah. Karena ini ya, saya belum tahu nih rasa buahnya. Karena baru pernah berbuah 1 kali, itu pun buahnya masih pada rontok ya, jadi belum ada yang nempel. Dan dulu karena kesibukan saya memang tidak punya waktu banyak untuk memberikan perhatian lebih untuk tanaman-tanaman yang ada di depan rumah. Namun beberapa bulan belakangan ini karena kesibukan sudah berkurang, jadi saya sudah bisa fokus untuk mengurusi tanaman-tanaman yang ada di rumah. Baik itu tanaman hias ataupun tanaman-tanaman buah dalam pot. Dan bagi kita yang memang hobi dalam merawat tanaman, kegiatan-kegiatan seperti ini adalah kegiatan-kegiatan yang menyenangkan dan mengasihkan. Bahkan kadang-kadang tidak terasa ya mengurus tanaman dari pagi, tiba-tiba sudah siang aja ya. Habis ini kita lakukan penyiraman ya teman-teman. Dan setelah penyiraman pertama ini, sebaiknya tidak kita siram 7-14 hari ke depan untuk membuat tanaman ini stres sehingga merangsang tanaman ini untuk mengeluarkan bunga. Demikian video kali ini teman-teman. Tetap semangat hijaukan lingkungan sekitar yang dimulai dari pekarangan rumah kita masing-masing. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.